proyek ini hampir tidak ada labanya ya. Tapi Hampir. nekat untuk dikerjakan. Nekat sekali Bang. Jadi saya hari ini sedang mengajak teman-teman mungkin di Ketanlumi. Saya punya satu ide namanya orang Aceh itu tidak kompeten Ya. mengerjakan hal seperti ini. Sekarang gimana cara kita mau kompeten? Ya. Kalau kita Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Di saat lulusan teknik geofisika Unsyah yang lain memilih bekerja di tempat orang, Faiz ini memilih untuk membangun usahanya yang bernama perusahaannya kalau saya tidak salah Geotama Multi Resource atau Geoservice. ya, Ya, jadi memang apa mungkin cikal bakal atau niat awal dari Faiz, apakah ada berhubungan dengan pendidikan atau ada berhubungan dengan lingkungan? kalau misalnya kita bicara kenapa Iya. saya memulai usaha, Mm-mm. sebenarnya itu berawal sekali di masa kuliah. Ya, Di masa kuliah sama kawan-kawan Iya. angkatan, kita tuh pernah ngomong, nanti waktu tamat kuliah, kayak mana kalau kita bikin satu perusahaan Mm. yang kerjanya kita-kita. Ya, Tapi itu udah lama sekali, mungkin itu tahun pertama, tahun kedua kita berkuliah. Iya. Ya kan? Nah, tapi sering berjalan waktu. Kalau misalnya kita tarik garis simpulnya, Bang, Iya. itu nyambung, ketemu. Pada saat saya lulus kuliah, pada saat itu tahun 2019 bulan Juli, kebetulan saya dapat offering, tawaran dari tempat saya waktu itu kerja praktek plus TA. Dan saya tuh punya satu cita-cita untuk kerja di bidang oil and gas, Bang. Punya. Iya. Itu juga salah satu mimpi saya pada saat Iya. itu. Dan saya menciptakan jalur sendiri tanpa menggunakan orang dalam, tapi memanfaatkan relasi yang saya dapat di saat kuliah untuk bisa ke sana. Iya. Jadi saya meneruskan KP, TA, dan saya menunda wisuda. Harusnya bisa wisuda bulan Agustus pada saat itu. Tahun berapa itu? 2019. Masuk kuliahnya? 2015. Oh, berarti sekitar 4 tahun ya? 4 tahun. Iya. 4 tahun kurang sedikit lah waktu itu. Iya. Tapi saya menunda wisuda, saya manfaatkan kesempatan untuk apprentice lah, untuk internship. Nah, harapan yang saya bisa dapat offering kontrak pada saat itu. Iya. Jadi saya nunda wisuda. Jadi pada saat di sana kebetulan tepat di bulan 11 saya di offering sesuai ekspektasi. Nah terus COVID, statusnya pada saat itu dirumahkan. Iya. Lalu saya teringat pada saat itu, kalau misalnya saya hanya ngestak di sini, nggak ngapa-ngapain, kawan-kawan saya juga ngapa-ngapain, kita masih banyak yang nganggur, wah nggak bisa nih. Saya pada saat itu mikir kayak gitu. Teringat lagi omongan kawan-kawan Iya. beberapa tahun silam. Jadi teringat, ya udah, saya waktu coba belajar cara bikin perusahaan, dan alhamdulillah di bulan 6 saya bisa mendirikan satu perusahaan yang waktu itu kita hanya bertiga. Iya. Mungkin biasa disebut siapa-siapa itu cikal bakal dari Cikal Geotama bakalnya Multi Resource. pada saat itu ada saya, ada Khalil, Ya. ada Imadudin pada saat itu. Jadi kita awalnya bertiga, dan alhamdulillah sekarang di tahun 2024 ini staf saya itu yang stay di kantor itu sekitar 15 orang 15 orang ya. Itu aktif setiap hari. aktif di kantor setiap hari, dan yang di lapangan itu sekitaran 30 orang. Wah, luar biasa ya. Berarti Dari- total mungkin 45 orang ya. Ya, Ya. dari bertiga gitu ya. Makanya kalau kita ambil kesimpulan, Bang, sebenarnya betul tuh kata Pak Soekarno ya. Jadi Iya. jangan pernah takut bermimpi. Jadi Betul, mimpi setinggi-tinggi betul, mungkin, kalau jatuh di antara bintang-bintang. Iya. Karena mimpi itu gratis. Gratis, Iya. nggak bayar. Kalau bayar baru susah kita. Ya betul. Nggak kena pajak lagi. Nggak kena pajak. Kalau kena pajak pening. Iya. Jadi Bang, kalau misalnya mimpi itu kita pikirin, dia akan menjadi satu rencana. Betul. Kalau rencana kita ucapin jadi komitmen. Iya. Komitmen kita laksanakan jadi kenyataan. Betul. Jadi Geotama ini berdirinya tahun berapa kira-kira? 2020 di saat Covid, Bang. Berarti di saat Covid ya. Di saat Covid. Itu sangat nekat kalau menurut saya ya. Aksi Membangun nekat mengundang maut. Iya. Karena gini, Bang. 2020 pada saat itu, 1 bulan setelah saya diriin Geotama, Iya. saya di-hire kembali oleh si perusahaan lama saya pada saat itu, di-hire kembali. Posisinya ini perusahaan sudah jadi, sudah ada orang, walaupun belum ada Iya, project, Bang. Betul. Di-hire kembali, namun saya berpikir, kalau saya maju, gimana dengan teman-teman saya? Iya. Jadi lebih baik saya ambil satu langkah mundur Iya. untuk maju 1000 langkah. Bagus.
Jadi di umur 20 berapa kira-kira itu? 24. 23 Bang, 23 24 lah. 23 tahun sudah jadi direktur perusahaan ya. Sudah, alhamdulillah. Ya. Jadi untuk pendidikannya saya juga tahu pertama lulusan S1 Teknik Geofisika Unsyah ya. Iya, betul Bang. Dan memang itu jurusan yang lumayan susah kalau menurut saya karena saya juga kuliah di situ. S2-nya di mana? ITB. S2-nya di ITB Institut tahun Teknologi Bandung 2021 Bang. jurusan apa tuh? Jurusan Teknik Air Tanah atau Hidrogeologi. Wah, lumayan susah juga itu. Lebih kurang lebih mirip-mirip lah Bang. Setelah itu dapat insinyur Iya, di tahun yang sama. di Unsyah. Di Unsyah, benar. Ya, di Unsyah. Berarti luar biasa di masa muda, masa Covid mampu memaksimalkan ya. Di saat semuanya terbatas tapi Faiz ini mampu memaksimalkan setiap momen dan kesempatan ya. Jadi mungkin sebelum kita lanjut ke step selanjutnya saya mau tanya. Kita bangun perusahaan yang paling terkesan kalau menurut saya itu di saat kita bangun perusahaan itu proyek pertama. Iya. Nah, proyek pertama Geotama Multi Resource ini apa kira-kira? Ya, jadi proyek pertama kita itu Bang, pada saat itu ada perencanaan jalan Ya, di daerah Takengon. ya. Kebetulan jalan di situ itu sering longsor. Hmm. Dan pada saat itu juga instansi pemerintah kita tuh masih awam sekali dengan Dengan geofisika. geofisika. Ha-ha. Orang kalau misalnya mendengar kata geofisika yang terpikir tuh pasti BMKG, Iya. kebencanaan, hujan, iklim, padahal luar biasa sekali. Itu proyek pertama kita, penanganan jalan longsor. Kita menggunakan beberapa metode geofisika, Iya. seismik dan geolistrik. Nah, beruntungnya saya kuliah di Geofisika Unsyah. Beruntungnya Iya. pada saat itu kita dipush untuk melakukan PKM. Pekan kreativitas Mahasiswa, mahasiswa. betul. Sebenarnya secara konsep Bang, Iya. proyekan itu sama persis Seperti PKM. seperti PKM. Betul. Dan saya tuh bisa dalam setahun bisa 3-4 proposal PKM ya? PKM. Iya. Yang saya ketahui satu, misalnya saya anggota, Iya. tapi saya yang manage dan mencari ya segala macamnya lah. Iya. Di kurang lebih sama. Nah, untungnya saya berkuliah di Unsyah dan sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Iya. Berarti ini termasuk proyek pertama yang memang berkesan ya. Karena Berkesan. saya dengar-dengar dari kawan-kawan yang bergabung di Geotama Multi Resource, proyek ini hampir tidak ada labanya ya. Tapi Hampir. nekat untuk dikerjakan. Nekat sekali Bang. Jadi waktu tahun pertama itu kita yang penting Bang bisa pitching. Ya, Kita pitching ke beberapa instansi kantor untuk mempromosikan diri kita dulu ya, dengan pitch deck yang udah kita bikin dengan jasa-jasa kita. ya. Nah, terus kita pitching, alhamdulillah ada yang mau. Waktu itu kita masih mencari pengalaman perusahaan, portofolio Iya. perusahaan. Kita nggak berharap sama sekali, oh harus dapat pemasukan sekian juta, enggak. Oh, gitu ya. Jadi portofolio perusahaan, branding perusahaan dulu. Kita bicara tentang geofisika, bicara tentang kebumian. Seperti yang kita tahu, memang Indonesia ini sangat luar biasa terhadap sumber daya alam. Aceh juga begitu. Kita punya migas, kita punya batu bara, kita punya emas gitu loh. Itu banyak sekali proyek, baik itu proyek infrastruktur atau proyek sumber daya alam, mulai dari survei, eksploitasi ya, bahkan produksi, bahkan sampai ke impor, itu kebanyakan dilakukan oleh perusahaan luar. Di luar Aceh ya, Betul. baik perusahaan nasional atau perusahaan internasional gitu. Ini yang saya bingung. Kemana ini anak-anak Aceh? Ini menurut pandangan Faiz gimana nih? Mungkin Bang, setiap orang kan punya sudut pandang yang berbeda-beda. Tapi Iya. kalau misalnya saya pribadi, kalau kita berkaca Bang, sama ada satu istilah namanya growth hacking. Ya, Sebenarnya gimana cara kita meretas diri untuk berinovasi. ya, Termasuk kenapa saya diriin perusahaan yang mungkin orang nggak tahu, mungkin juga tidak pernah menjalankan. ya, Karena menurut saya ini bisnis di bidang blue ocean. ya, Tidak ada pesaing, tidak ada yang mulai. betul, Dan saya pikir ini satu peluang yang harus dimanfaatkan. betul. Ditambah lagi kita ada UPA 2005 Bang. Ya, betul. Ya kan? Di mana di situ diatur sampai tenaga kerja daerah. Ya, Artinya ketika perusahaan asing ingin berinvestasi ke sini, libatkan perusahaan daerah, Ya. libatkan anak muda daerahnya. betul. Nah, saya membaca itu sebagai peluang. Ya, Makanya saya memberanikan diri untuk membuat satu perusahaan dan saya meng-hire orang-orang lokal, terutama anak-anak Unsyah, Bang. ya. Teman-teman saya. Nah, itu peluang. Jadi total pekerjanya tuh dari lulusan Unsyah ya. Iya, benar. Saya memberdayakan
teman-teman seangkatan, junior-junior saya sendiri di Unsiah, di Geofisika Geologi lah. Gitu. Gitu ya. Mm-mm. Jadi dengan kekhususan Aceh yang dimiliki sekarang, karena Faiz tadi bahas UPA, harusnya Aceh ini kan sudah sangat khusus Iya. dalam mengelola anggaran, baik dalam mengelola sumber dayanya sendiri atau mengelola pembangunannya, gitu, pembangunan daerahnya. Karena Faiz tadi juga sempat bilang geofisika ini agak jarang terdengar di pemerintah Aceh Ya. ataupun di masyarakat Aceh gitu. Ini penyebabnya apa gitu? Kenapa geofisika ini tidak dikenal? Ada banyak faktor. Iya. Tapi salah satunya mungkin bisa kita mulai dari diri kita sendiri sebagai mahasiswa. Iya. Makanya lagi-lagi nih Bang, Iya. bagus sebenarnya program PKM itu. Iya. Apalagi ada namanya program PKMM. Iya. Ya kan? Kita bisa langsung terjun sosialisasi sama masyarakat. Iya. Artinya masyarakat bisa tahu. Kita audiensi dengan sisi pemerintahan, kita punya ide. Betul. Saya hari ini sedang mengajak teman-teman mungkin di Ketan Lumi. Saya punya satu ide namanya water charity, Iya. sedekah air. Harapannya apa? Di situ kita Bang bisa bersedekah, Iya. sedekah air. Kita bisa memberdayakan alumni-alumni muda. Iya. Kita bisa unjuk gigi sama pemerintah. Dan mana ini memang ranahnya geofisika, eksplorasi air betul, tanah. betul. Air sumber kehidupan. Betul. Nah, ini juga salah satu istilahnya personal branding bagi geofisika untuk Aceh. Iya. Kalau di Jawa Bang orang udah terbiasa mungkin Iya. sudah maklum dengan geofisika. Iya. Orang sudah mengenal. Betul. Nah, tapi ini menurut saya gebrakan pertama. Iya. Gebrakan pertama, kita bisa menggarap tenaga kerja, alumni muda, dan kita juga bisa bersedekah. Iya. Harapannya pemerintah bisa lebih tahu apa sih peran geofisika itu sebenarnya. Betul. Saat ini kan kita dihebohkan gitu. Dihebohkan dengan penemuan sumber migas terbaru di Aceh gitu ya, tepatnya di Andaman ya kalau saya tidak salah, ditemui oleh Mubadala ya, perusahaan unit Emirat Arab gitu. Ini kan menurut saya hal fenomena ini kan yang viral ini justru orang Aceh itu tidak paham gitu proses daripada penemuan ini gitu. Karena beberapa ada yang saya baca juga ini termasuk dalam aset diambil asing gitu, segala macam kan. Perusahaan luar masuk ke Aceh gitu segala macam. Padahal kan seperti kita tahu ini survei ini kan sudah dilakukan lama gitu, sudah dilakukan secara lama gitu. Apakah Faiz sebagai perusahaan konsultan geofisika, perusahaan lokal Aceh gitu, apakah memiliki mungkin memiliki undangan atau memiliki panggilan dari pemerintah Aceh untuk meminta saran-saran gitu, atau mungkin dari perusahaan-perusahaan lain gitu yang di Aceh, perusahaan konsultan di Aceh ya kita bicara gitu. Kira-kira ada nggak gitu? Kalau panggilan belum ada Bang. Iya. Tapi kalau misalnya ada, Iya. yang mau saya sampaikan adalah penemuan itu Ya, ditemukan oleh para ahli geofisika. ya, itu ya. Itu ranahnya geofisika geologi. Ya, Jadi bayangkan kalau misalnya tenaga kerja geofisika di Aceh diserap, itu kan aset kita. betul. Kita yang jaga aset kita sendiri. Ya, Kita eksplorasi, kita eksploitasi, kita produksi. Tidak ada orang luar yang masuk. kemungkinan besar mahasiswa dari Aceh ini mampu gitu, dari Unsiah, dari Unimal gitu, Mampu Bang, kalau ada kesempatan. gitu ya. Ya, kita hari ini belum ada kesempatan. Itu, kalau ada kesempatan Bang, udah pasti jam terbangnya punya, Ya, jam terbang sudah punya, pasti bisa kelola sendiri. ya. Gitu ya. Berarti dengan kekhususan Aceh sekarang itu tidak menjamin bagi Tidak. pengusaha-pengusaha Aceh, terutama pengusaha muda gitu, untuk mendapat privilege dalam persaingan tender ya. Belum menjamin Bang. Belum menjamin ya. Padahal kita kan punya BPMA gitu. Iya, Kita betul. punya BPMA yang mengawasi, yang mengelola gitu ya, migas Aceh gitu. Jadi Geotama Multi Resource ini apakah ada komunikasi atau ada hubungan dengan BPMA atau dengan perusahaan daerah Aceh yang bergerak di migas sekarang ini? Atau memang Geotama ini menjadi vendor mereka gitu? Kira-kira ada nggak? Goals akhirnya akan ke situ. Iya, Goals akhirnya. Tapi Bang, kalau saya itu lebih cenderung untuk step by step. ya, Saya akan lebih mengedepankan untuk ya bagusin dulu profil perusahaannya ya, sampai kita emang layak betul. untuk sampai tahap itu. Nah, tapi itu goals akhirnya itu ke situ. Iya.
Bos Karena untuk menjadi perusahaan di sektor tersebut kan tidak mudah juga. tidak mudah. Berbeda dengan perusahaan konstruksi ya. Betul. Kalau konsultan geofisika, kontraktor geofisika kan juga agak berat ya kalau yang saya tahu gitu regulasi-regulasinya itu. Karena resikonya tinggi Iya, gitu betul. ya. Jadi sejauh ini proyek yang paling besar yang sudah dilakukan apa kira-kira? Dan bermitra dengan siapa? Proyek paling besar sebenarnya ada beberapa bang. Tapi kalau misalnya kita berbicara mitra, Ya. mitra yang paling besar itu ada 2 perusahaan Prancis. Ya. Itu pekerjaan mini hydropower. Yang pertama itu ada Aku Energy. Mereka punya branch office di Jakarta Selatan di Melawai. Ya. Satu lagi Mascara. Ini Mascara di bidang air ya. Ya. Nah, itu. Dua Bukan perusahaan. kosmetik ya. Bukan kosmetik, bidang air ya. ini. Nah, itu 2 perusahaan internasional yang tahun 2023 kemarin saya bisa kerjasama Dengan mereka ya. dengan mereka. Berarti otomatis kalau mereka masuk lagi ke Indonesia mungkin bisa jadi Geotama jadi solusi lah buat mereka Jadi gitu solusi. ya. Nah harapannya bang, setiap perusahaan Ya. baik itu migas, tambang yang masuk ke Aceh, nah harusnya bisa mencontoh daripada si Aku Energy dan Mascara, di mana mereka itu buka tender khusus Iya. konsultan Aceh karena proyeknya di Aceh. Iya, gitu. Ada privilege-nya. Ada privilege kita sebagai orang Aceh. Iya. Begitu. Karena memang yang terjadi di lapangan sekarang ini privilege itu maaf cakap kita bilang kurang. Iya, Sangat kurang ya. kurang kali. Baik di sektor apapun saya lihatnya seperti itu. Jadi orang Aceh ini kalau tidak menjadi penonton ya menjadi pekerja saja, Iya, bukan menjadi pengelola itu yang saya atau sayangkan. yang membangun ya gitu ya. Ya jadi kira-kira ada banyak nggak perusahaan yang sama seperti Geotama Multi Resource ini yang bergerak di bidang konsultan geofisika yang ada di Aceh? Sejauh ini mungkin masih Geotama bang. Makanya saya juga sering bilang ke teman-teman di kampus, ayo bikin perusahaan. Bikin perusahaan. Kita kolaborasi. Ya. Gitu. Karena akan lebih baik ketika saya itu bisa mengedukasi teman-teman bahwasanya ayo kita Iya. menjadi pengusaha, kita jadi pengusaha di bidang kita sendiri dan sama-sama kita kelola aset-aset kita. Karena kan seperti yang saya tahu juga atau mungkin beberapa orang di luar tahu juga, geofisika ini kan ruang lingkupnya kan bukan cuma migas ya. Luas sekali bang. Ada Luas. tambang juga. Ada tambang. Bisa untuk pembangunan konstruksi juga ya. Apa yang ada di bawah permukaan? Iya. Apa yang ada di bawah tanah? Itu ranah geofisika. Betul. Betul. Bahkan ruang lingkupnya itu jauh lebih besar dari geologi ya, seperti orang tahu sekarang gitu ya. Iya. Karena pengalaman saya dulu, saya pertama kali masuk kuliah geofisika itu Pak Is. Ditanya, kuliah di mana? Kuliah di geofisika. Oh, nanti bakal jadi guru ya. Orang mikirnya saya bakal jadi guru geografi gitu. Malah lebih parah gitu. Karena Iya, geografi. Karena geografi. Terakhir saya baru bilang, apa itu geo, apa itu geofisika gitu. Iya. Jadi seminim itu pengetahuan masyarakat tentang geofisika gitu. Saya pikir mungkin masyarakat awam mungkin minim dengan geofisika, tapi dari cerita Faiz tadi, pemerintah Aceh ternyata juga sangat minim informasi tentang geofisika ya. Sangat minim. Bang. Mungkin mereka nggak tahu juga bahwa teknik geofisika itu ada di Unsiah gitu. Iya, bisa Mungkin jadi ya, nggak tahu, mungkin jadi ya. nggak tahu ya betul. Di Sumatera ini ada berapa kira-kira jurusan geofisika? Geofisika itu kalau Unsiah kita yang kedua, Bang. Yang pertama ada Lampung. Lampung. Mungkin kalau beberapa di kampus lain itu masih pembidangan Iya. daripada prodi fisika. Iya. Jadi mereka ada MIPA ya. betul. Masih pembidangan. Jadi Kalau di pembidangan Unsiah? jurusannya kita prodi sendiri. Kita prodi sendiri. Di bawah kenaungan jurusan kebumian. Teknik kebumian betul. Oh, teknik kebumian. Ya. Ya. Jadi memang untuk persaingan di bagian bergerak di sektor konsultan geofisika ini justru sulitnya itu bukan persaingan dengan perusahaan-perusahaan lain ya. Justru sulitnya dengan privilege pemerintah Aceh itu yang tidak jalan ternyata, tidak maksimal ya. Iya. Gitu. Itu juga yang menyebabkan kenapa saya lebih sering main keluar. Iya. Iya. Mengerjakan proyek di luar ketimbang di Aceh gitu. Iya. Karena emang saya tahu juga yang mengerjakan sumber daya alam di Aceh ini rata-rata perusahaan luar gitu. Bukan perusahaan Aceh. Jadi kita balas, Bang. Kita balas, kita kerja Kita juga balas di luar. Di luar gitu ya. Iya. Cuma kan itu jadi rugi daerah gitu. Karena Betul. perusahaan ini berada di satu daerah, justru yang menyumbangkan pajak itu kan bukan daerah itu, bukan perusahaan itu sendiri. Betul. Malah perusahaan lain gitu. Hasil alam diambil di Aceh, tapi dia bayar pajaknya ke daerah dia Iya. gitu.
Sedangkan Jadi kita perusahaan Aceh ini kan jadi penonton ya. Itu jadi dilema ya sekarang Iya. ya. Ini Faiz ini kan tadi cerita tentang kuliah ya, memang di umur yang sangat muda sudah menyelesaikan S2. Kalau tidak salah ITB ya. ITB. ITB. Ada kiat-kiat untuk mahasiswa yang sudah lulus gitu. Kira-kira yang belum lulus juga mungkin ya, kira-kira untuk cepat. Jadi Bang, mungkin ini saya sedikit cerita pengalaman waktu saya dulu kerja praktek Ya. dan tugas akhir di Jakarta pada saat itu. Lagi-lagi Bang, ini sebenarnya kita bicara privilege. Ya. Untungnya karena saya waktu itu orang Aceh yang Iya. berada di luar daerah Ya. di Jakarta, dan kebetulan banyak abang-abang kita Bang Ya. yang menjadi direksi-direksi di perusahaan besar. Ya. Itu saya japri via LinkedIn, saya ajak diskusi. Ya. Saya mencoba buka jalur sendiri, kita bangun relasi, dan apa waktu yang saya bilang, Pak saya anak Aceh, Ya. saya pengen belajar, saya pengen berkembang, boleh nggak saya diskusi? Ya. Nah, itu orang Aceh semua, senior manager di Pertamina, senior manager di Mubadala, Ya. Orang Aceh ya? orang Aceh Bang. Cuman banyak juga kayak kawan-kawan yang ke Jakarta tapi nggak ngapa-ngapain. Iya. Saya japri, saya datangin, ajak ketemu, Hmm. main ke kantornya, diskusi segala macam. Tapi ya kita nggak cuman sekedar diskusi kosong, literasi Iya, dulu, betul. baru ajak diskusi. Itu salah satu strategi juga untuk Strategi. jadi partner bisnis ya. Partner bisnis Bang. Iya. Dan itu kita bangun dari kuliah. Iya. Makanya buat mahasiswa jangan menyanyiakan kesempatan mereka di masa kuliah. Iya. Karena embel-embel mahasiswa itu penting sekali. Betul. Pak, saya mahasiswa mau belajar. Apalagi mahasiswa geofisika. Geofisika. Karena kan mengingat Aceh ini terjadinya tsunami tahun 2004, dan Aceh ini juga memiliki beberapa lempeng yang aktif ya. Ya, Terjadinya gempa gitu ya. Saya rasa memang masih sangat kurang riset untuk Aceh, khususnya dari pemerintah Aceh kita sendiri gitu, terkait yang terjadi di Aceh. Ada nggak kira-kira dari dosen unsiah, terutama teknik geofisika gitu, yang memang ahli dari sesar, baik Banyak. sesar Sumatera gitu. banyak sekali Bang. Mm-mm. Banyak, ada Prof Nazli, Iya. ada Prof Muksin, Iya. ada Prof Syukri, banyak sekali. Itu ahli-ahli. Ya, di bidang sesar kegempaan. Ya. Makanya sebenarnya Bang, ini opini saya. Ya. Aceh kan memang marak dengan proyek konstruksi. Ya. Tapi kan Aceh juga punya satu patahan yang besar sekali. Betul, betul. Ya kan, yang mana itu juga salah satu pemicu terjadi gempa 2004. Ya. Nah, harusnya pemerintah Aceh dalam hal ini bisa melibatkan ahli-ahli ataupun orang-orang di bidang geofisika. Betul, betul. Jadi sebelum mereka konstruksi ada baiknya dulu kita investigasi menggunakan metode geofisika. Apakah dengan kondisi tanah seperti ini, kondisi struktur di bawah permukaan seperti ini, layak nggak dibikin bangunan yang 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai? Betul. Karena memang sekarang ini kita lihat bangunan-bangunan di Aceh itu mulai tinggi. Mulai tinggi. Ya. Itu kan berpengaruh. Berpengaruh sekali, Bang. Berpengaruh. Ya. Berarti teknik geofisika di Unsyah ini mampu ya melakukan hal tersebut ya. Mampu, Bang. Mampu ya. Cuman ya kayak tadi saya bilang, kesempatannya nggak punya. Kesempatannya tidak ada. Tidak ada kesempatan. Tidak ada kesempatan. Makanya kita berbicara di sini. Semoga pemerintah mendengar, yang memiliki regulasi, yang memiliki policy, ya kan, kebijakan-kebijakan itu, mereka mendengar lah bahwa ini hal yang menjadi penting gitu. Betul. Apa nih pesan-pesan buat lulusan muda gitu, terutama yang memang ingin mengambil memilih jalan nekat gitu, jalan berat untuk membangun usaha. Yang pertama, jangan pernah takut untuk bermimpi. Ya, Dan yang kedua, jangan mudah diukur sama orang. ya, Jangan pernah mau mudah diukur. Dalam artian gini, Bang. Jangan sampai orang tahu berapa harga kita. ya, Kayak sekarang nih, misalnya katakanlah saya berdiskusi sama Abang, ya, saya dibayar misalnya. ya, Nah, itu dibuang jauh-jauh. ya. Artinya apa? Kalau saya menerima, saya mudah diukur. Oh, segini harganya. Betul, betul. Jauh diukur. Makanya saya punya prinsip inisiatif, kreatif, inovatif, bukan tarif. Iya, Yang terakhir tuh tolong digaris bawahi, bukan tarif. bukan tarif ya. Nah, jangan bernapas 200.000 ya Iya, kan. betul, betul. Jangan mudah diukur sama Yang orang. penting jalanin dulu. Jalanin dulu. Iya. Kalau kita pengen sesuatu yang lebih besar, Iya. emang harus keluarin yang besar juga. Perjuangannya harus lebih Perjuangan berat. besar. Ya. Orang Memang kan ya. orang kan cuma lihat, oh sekarang udah jadi ini, Ya, punya ini. Mungkin dia nggak lihat proses di bawahnya seperti apa baiknya kita. betul, betul. Karena kan orang mau beli kipas angin itu kan beda perjuangannya dengan orang mau beli AC. Betul, Bang. Nah, itu kan simple contohnya. Simple. Karena kita kalau maaf cakap kita bilang kita kalau
mau beli kipas angin itu ya mungkin tinggal nabung beberapa hari kita kebeli. Tapi kan kalau kita mau beli AC kan harus nabung lebih lama. Iya. Mungkin begitu ya Betul. konsepnya. Itu memang menjadi satu permasalahan juga sekarang yang terjadi di Aceh kita ini. Di saat kekhususan kita itu tidak benar-benar khusus seperti bias ya. Iya. Seperti bias. Karena saya juga pelaku usaha, saya juga merasakan hal tersebut gitu. Di saat sangat banyak di daerah Aceh ini proyek strategis nasional dan sangat banyak juga saya lihat vendor, kontraktor dari luar itu masuk ke Aceh gitu. Mereka mengerjakan proyek di Aceh tapi membayar pajak perusahaannya di daerah mereka sendiri. Iya. Bukan membayar pajak untuk Aceh gitu. Mereka cuma melakukan pekerjaan di Aceh, setelah selesai mereka tinggalkan gitu. Nah, ini PR mungkin. Kalau menurut Faiz gimana? Mungkin gini Bang, lagi-lagi mungkin ya alasannya mungkin mereka Iya. bilang orang Aceh itu tidak kompeten Ya, mengerjakan seperti ini. Sekarang gimana cara kita mau kompeten ya, kalau kita nggak punya pengalaman, nggak Betul. punya jam terbang? ya, Kita fresh grad Bang. Saya sering bilang ke teman-teman di kampus gitu, ke adik mahasiswa saya sering bilang, gelar kita kan ST tuh. ya, betul. Nah kalau saya bilang ST itu sekedar tahu, Ya, ini tingkatan belajar. ST sekedar tahu, ya. belum bisa, belum ngerti Bang, baru tahu aja Ya, nih. Kita baru tamat aja. tuh baru Ya, tahu. Betul. Kapan kita bisa mengerti? Ketika kita magang, Iya, internship, iya, baru mengerti, belum bisa. iya. Kapan bisa waktu kita udah bekerja 5 tahun, 10 tahun baru bisa dibilang bisa. Nah sekarang gimana mau bisa? Kita kesempatan nggak punya. Iya. Iya Karena kan? memang problem di kita sekarang ini rekrutmen itu fresh graduate tapi minta pengalaman 2 tahun, 3 tahun. Iya. Itu problem di masyarakat yang terjadi. Makanya teman-teman fresh grad gitu ya, jangan, ya saya bilang tadi, jangan mudah diukur. Iya. Artinya kalau emang ada kesempatan Iya, buat bagusin CV-nya, iya, silahkan magang-magang dulu. betul. Supaya 2 tahun itu tercukupi. Betul. Tuh. Karena kan memang kita tahu dulu memang Aceh ini sangat super power. Bukan kita bangga-banggakan kita sebagai pemuda Aceh, sebagai orang Aceh, kita bangga-banggakan tidak. Seperti yang kita tahu memang emas di Monas itu emas di Bangka. Tapi penyumbangnya kan orang Aceh. Orang Aceh. Pengusahanya kan Teku Markam. Teku Markam itu kan pengusaha besar. Iya. Orang Aceh gitu loh. Memang orang Aceh gitu. Dan banyak pengusaha-pengusaha besar lain itu di era pemerintahan Soekarno, Soeharto, bahkan beberapa pemerintah selanjutnya juga banyak orang Aceh yang sukses gitu. Tapi seiring berjalannya waktu saya lihat ini mulai tergerus gitu. Tergerus sekali Bang. Mulai Jadi, tergerus. Anak-anak muda kita hari ini hanya bisa bercerita itu punya nenek moyang aku. Iya. Tapi dia nggak ngapa-ngapain Tidak juga. bisa melakukan. Ya. Nggak bisa. Jadi cuman ya ngopi-ngopi kan. Ini nenek moyang aku punya nih disumbang dulu nih era Soekarno. Iya. Tapi dia do nothing, nggak ngelakuin apa-apa juga. Mungkin bermimpinya sudah kurang sekarang ya. Sudah kurang. Mimpi itu perlu. perlu Bang, perlu kali. Berarti dengan sekian banyak peluang yang terjadi di Aceh sekarang ini, yang inti kita cerita adalah perusahaan konsultan geofisika di Aceh ini mampu melakukan hal tersebut. Mampu. Dan Unsiah ataupun kampus-kampus lain yang ada di Aceh beserta dosen atau mahasiswa itu mampu membantu pemerintah. Cukup qualified kita. Cukup qualify ya. Untuk alat-alatnya tersebut kira-kira Lengkap Bang. lengkap ya? Mungkin bisa dibilang prodi teknik geofisika itu bisa dibilang ya, Iya. 1,5 prodi secara akreditasi kita dari C langsung ke A, nggak pernah rasa B. Waduh. Karena Geofisika ya, geofisika Unsiah ya. karena mungkin didukung sama dosen-dosennya dan juga alat-alat di labnya yang cukup lengkap. Mungkin di geofisika Unsiah kita punya profesor berapa orang sekarang ya? Kalau yang saya tahu sementara ini 3, mungkin akan 4 Bang. Mungkin akan 4 Ah. ya. Itu rata-rata ahli sesar semua. Ada ahli sesar, ada yang ahli di bidang geoteknik juga, ada yang di bidang migas juga ada, banyak Bang. Banyak ya. Banyak. Berarti beliau-beliau ini memang sudah menguasai semua metode geofisika. Sudah. Kira-kira ada metode apa aja nih biar masyarakat juga tahu geofisika ini punya metode apa aja sih untuk penelitian gitu, penelitian tambang, penelitian migas, sesar gitu. Secara sederhana kalau misalnya kita bicara dari yang paling dekat sama kita nih Bang. Iya. Air misalnya. Air. Nanti kita bisa pakai namanya metode geolistrik. Hmm. Kalau di proyekan kita bisa buat ngelihat bidang gelincir. Betul, betul. Karena kan longsor itu kan dia akibat daripada tanah kenyang sama Betul, air. Betul. Perlu cerita tahu airnya di mana nih? Iya. Nah, geolistrik juga bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan air baku, Iya. nyari sumber air, Betul. ya kan? Kita tahu sungai kita sekarang udah rusak, Iya. makanya sekarang orang banyak pakai sumur bor, Hmm.
listrik. Iya. Kalau kita pengen mengarah kepada misalnya katakanlah mineral logam mulia misalnya kayak emas, batu bara, itu ada namanya metode magnetik. Magnetik. Ya, gravity. Iya. Nah, itu bisa yang kita lihat itu nilai susceptibilitas sama anomali namanya CBA, complete Bogie anomaly. Berarti dia mampu membaca data di bawah permukaan itu lebih dalam. Lebih dalam, mampu Bang. Kira-kira berapa ratus meter? Kalau kita bicara berapa ratus, itu lebih daripada 100-200. 100-200 meter. Bisa lebih. Kalau seperti yang Mubadala lakukan itu kira-kira metode apa itu? Itu metode seismic refleksi. Jadi kita memanfaatkan gelombang. Seismik laut. Seismik laut, ya. Kita manfaatin gelombang dengan fibrosis ataupun dinamit. Ya. Jadi kita pakai gelombang buat mendeteksi apa yang ada di bawah permukaan. Persis Bang sama kayak USG. PSG. Iya, kayak gitu kurang lebih. Ya, jadi pencitraan di bawah permukaan untuk lihat apa yang ada isi di dalamnya. Berarti kesimpulannya memang Unsia dan beberapa perusahaan konsultan geofisika lokal ini sudah sangat mampu gitu, untuk melakukan Qualified, Bang. qualifying. Tenaga ahli kita punya, alat kita punya, SDM kita punya, SDA-nya pun kita punya. Betul. Karena yang saya tahu untuk survei di Aceh ini kebanyakan proyeknya itu dikerjakan oleh surveyor Indonesia. Ya. Gitu ya. Nah, itu BUMN ya. BUMN gitu. Yang harusnya memang ada perusahaan-perusahaan lokal ini bisa bermitra gitu. Bisa jadi KSO bermitra, Bang atau JO, JO, joint gitu. venture kan bisa gitu. Apabila ada kesempatan. Harapannya dari UPA tadi Bang. Ya, dari Iya. BPA tadi. Digait misalnya konsultan lokal gitu kan. Dengan adanya kekhususan Aceh, ada UPA, ada BPMA gitu ya. Betul. Nah, itu Harapan bisa kita gitu, menjadi Bang. gitu. Ya, betul memang. Ya itu kita doakan sama-sama Ya. supaya menjadi gitu. Jadi untuk ke depan Aceh ini jadi lebih baik dari sumber daya alamnya, baik dari pengetahuannya, lulusannya segala macam gitu. Karena memang sudah saatnya kita berbenah. Gitu. Dan memang ternyata sumber minyak di Mubadala tersebut di luar area BPMA ya, setahu saya. Iya. Betul Dia ya? masuk ke wewenang SKK SKK Migas. karena lewat dari 12 mil kan? Itu perlu dibahas juga mungkin ya oleh parlemen DPRA ya. Ya, harus Untuk dibahas. memperluas ya Iya. area pengawasan Bisa lebih 12 mil ya, gitu kan. area pengelolaan dari BPMA tersebut Iya. ya. Betul. Supaya perusahaan lokal bisa mengambil kesempatan lah di situ. Kita ya. bisa mengelola sama-sama, menjaga sama-sama. Iya, betul. Terima kasih kepada Bang Faiz sudah meluangkan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.